Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat UBM. Berjumpa lagi dengan channel UBM Official Channel. Kali ini sebenarnya mau berbagi informasi tentang persiapan hingga selesainya ibadah haji, berbagi pengalaman. Betul ya Kang Luki ya? Alhamdulillah sebentar lagi musim haji ya. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat yang bisa disampaikan. Kebetulan qadarullah rekan kita ya Kang Wandi, Kang Luki hajinya tahun kemarin, jadi bisa jadi buat referensi ya buat yang haji tahun ini gitu ya. Oke, kita mulai aja bincang-bincangnya Kang Luki. Iya. Waktu itu pergi haji nunggu berapa lama? Alhamdulillah saya pas waktu haji menggunakan Haji Furoda. Gitu. Haji apa ONH plus apa beda lagi? Kedudukannya hampir sama sih dengan ONH plus gitu. Cuman kalau Furoda itu visanya tanpa antrian. Kalau jadi nggak nunggu-nunggu gitu? Ya betul. Kalau yang lain daftar dulu gitu nggak? Ya kalau yang daftar dulu itu ONH reguler, reguler. sama yang ONH plus. Itu daftar dulu. Itu daftar nunggu dulu. Antrian gitu. Untuk yang sekarang kalau nggak salah itu yang reguler itu 20 tahun ya untuk Bandung ya gitu. Nah kalau yang kemarin saya nanya-nanya untuk yang ONH plus itu 7 tahunan. 7 tahun? 7 tahun itu ONH plus. Kebetulan saya alhamdulillah dikasih kesempatan menggunakan Haji Furoda. Itu kan kalau ONH plus aja ya Kang Wandi ya itu harganya bisa berapa kali lipat ONH reguler. Kalau haji yang Furoda yang apalagi nggak pakai antri, apa biayanya berapa itu kira-kira? Lebih mahal dari ONH plus pasti ya? Ya pastilah gitu. Ada sedikit perbedaan karena mungkin karena mahal itu biayanya lebih tinggi itu karena tidak ada antrian. Mungkin itu Furoda itu kenapa bisa tidak ada antrian itu karena itu visanya biasanya menggunakan visa dari kedutaan dari Arab sama visa dari kerajaan. Oh jadi langsung gitu, seperti undangan gitu? Ya seperti itu. Jadi Pak, mungkin ini produk baru atau udah lama? sebenarnya udah lama nih. Nah, saya cerita sedikit ya. Nah, dulu saya itu mengenal Furoda itu tahun 2019. Baru tahu Furoda itu? Saya tahu Furoda itu harganya dulu itu hampir 200 lebih lah ya. 250-260 juta lah. Saya pikir gitu, tapi kok enak juga ya gitu. Nggak pakai ngantri? Bisa langsung gitu. Tapi yakin nggak itu pasti dapat kalau itu? Ya itu apa, juga. Itu juga nggak tahu juga kita. Ya mungkin karena kita undangan langsung ya dari Allah. Ada yang lolos, ada yang tidak. Oh ya intinya ya yang ke Mekah kan memang tamu Allah ya. Betul gitu. Jadi itu gini saya penasaran ini habis berapa? Kemarin itu kalau yang banyak sih ya. Beda-beda ya? Ya saya sebelum berangkat atau mendaftarkan diri ke Furoda itu kan pasti nanya-nanya dulu lah. Ke travel A, ke travel B, ke travel C, ke travel D. Itu harganya memang beda-beda. Nah itulah mungkin kalau ada yang berminat juga di Furoda, ya itu juga harus diperhitungkan. Kenapa sih harganya travelnya segini? Dan itu kebuktiannya juga memang yaitu ada yang berangkat, ada yang tidak gitu. Ya kita juga harus memilah-milah lah ya. Travel mana sih gitu. Yang bisa dipercaya. Betul, gitu. tapi ada juga travel yang bonafit atau apa ya, yang terkenal lah gitu ya. Ada juga jamaahnya yang enggak gagal juga. Iya betul. Tidak jaminan. Iya jadi disebut tidak jaminan enggak juga sih, tapi disebut jaminan juga yang itu juga nggak bisa mungkin. Jadi, ya nggak bisa dijamin tapi yang jelas ya qadarullah ya. Iya betul. Saya berangkat kan bulan Juli tanggal 1 lah. Berarti Juni awal-awal Juni itu saya mulai daftar lah gitu. Pas saya daftar ke travel yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Ternyata kok beda-beda ya gitu. Maksudnya beda-beda itu harga? Ya, termasuk harga. Kalau harga kan kita bisa. Nah ini kalau misalnya saya masukkan aja buat ke yang lain yang mau berhaji. Kita juga kan harus melihat nih fasilitasnya.
kita juga harus apa ya, worth it nggak gitu. Kita mengeluarkan uang dengan segitu, apa sih yang kita dapat gitu. Pertama yang saya tanyakan itu, satu, kita di maktab berapa nih? Di tenda berapa nih kita nih? Terus sama apartemen gitu. Kan sebelum kita pergi ke Mekah itu, kita tidak langsung ke Mekah sama Madinah. Kalau kita kan berangkatnya berarti kalau kloter terakhir lah gitu, karena sudah mendekati ke proses haji ya. Waktu itu saya berangkat ke Mekah dulu, tidak langsung memang tidak diperbolehkan sama kementerian dari Arab juga, memang harus di luar Mekah. Jadi apartemennya itu rata-rata di luar. Oh, maksudnya apartemennya sama pemerintah Saudi tidak diizinkan di dalam Mekah. Betul. Gitu. Jadi di luar kota Mekah. Betul. Gitu. Nah, kebagiannya di mana itu? Saya di Kakiyah waktu itu. Jauh jaraknya? Enggak juga sih, mungkin berapa kilo ya. Disebut jauh juga enggak, cuman kan disebut deket, kelihatan juga nih si tower jam-jamnya itu gitu. Jadi gede kan cuman kalau dari perjalanan pakai kendaraan juga lumayan lah, sekitar 15 menit atau 20 menit lah perjalanan itu. Nah, sebelum ke situ ya, yang tadi itu kan ketemu travel 1, travel 2, travel 3. Terus kenapa berapa kali ngambil survei travel itu? 4? Ada 4 lah. 4. Banyak juga. Yang jadinya yang kelima malah. Ya, betul lah. Sepertinya itu. Kenapa memutuskan yang kelima? Nah, menyambung lagi ya gitu. Kenapa sih kita harus selektif ya? Kalau bagi saya ya, waktu itu saya ada sedikit debat lah gitu sama travel yang lain. Ada yang pingin hotelnya bagus, tapi maktabnya jauh. Maktab yang biasa, yang reguler lah gitu. Ya. Kalau saya memilih waktu itu, saya pingin maktabnya yang bukan bagus ya, semuanya juga mungkin bagus ya, tapi mungkin saya pakai Furoda, saya mengeluarkan uang mungkin lebih dari yang biasa yang lain gitu. Apa sih fasilitas yang saya dapat gitu ya? Ternyata memang waktu itu berbeda juga. Di setiap travel itu. Betul. Ada yang belum bisa menyatakan, waduh, tendanya belum tahu nih maktab berapa nih gitu. Nanti aja, karena waktu itu beralasan karena sistem online dari Kementerian Arab Saudinya belum kebuka waktu itu. Oh begitu ya. Saya nanya ke travel yang lain, belum ada. Sama semua. Sama, iya. Saya juga heran. Nah, yang pas terakhir ada itu maktabnya keluar. Jadi pelajarannya yang mau ngambil haji furoda, betul, pastikan dulu udah punya maktab apa belum. Betul. Gitu ya? Saya kalau misalnya daftar di beberapa travel yang saya daftarin itu ada yang semua yang gak berangkat gitu. Oh, maksudnya semua nggak berhasil, nggak Betul, lolos ya? Gitu. Tapi kalau yang di tempat Kang Luki itu lolos semua? Lolos semua gitu. Meskipun itu juga di akhir-akhir gitu. Dapat visanya tuh di akhir. Betul gitu. Jadi memang waktu itu tahun 2022 itu memang Kementerian Arab itu mengeluarkan visa itu memang ternyata telat katanya gitu. Dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan visa dan saya tahu ternyata memang kalau saya ke travel itu memang pasti nggak berangkat. Gitu. Karena yang lain juga gagal semua. Betul, soalnya dari keberangkatan beda. Kalau travel yang pertama saya datang itu dia berangkat itu kan pertengahan bulan Juni nih. Sedangkan visa itu keluarnya akhir-akhir Juni gitu. Otomatis kan dia pasti akan berangkat. Kemarin lagi musim apa ini? Waktu itu saya bulan Juli ya. Juli itu pas suhu panas-panasnya di sana, di sekitar 50 derajat di sana. Sekarang dari proses dari bandara di Indonesia ya Soekarno-Hatta ini sampai proses haji itu apa? Alhamdulillah saya berangkat tuh kalau nggak salah tanggal 1 Juli lah itu pas hari akhir bandara Mekah itu
Bandara Jeddah itu ditutup gitu. Saya itu kan pas mau berangkat juga kan belum tahu nih visa saya keluar gitu. Keluar atau tidaknya belum tahu. Betul gitu. Itu udah mendekati keberangkatan gitu. Sebentar. Ini kalau gagal berangkat uangnya gimana? Kalau yang mau furoda nanti harus ada deal-dealan sama travel. Ini kalau nggak jadi itu seperti apa? Kalau travel yang saya itu 100% diganti. Oh, berarti gini ya pelajarannya ya Kang Wandi ya. Kalau yang mau ngambil furoda, pastikan travelnya bonafide. Ya, bisa dipercaya lah. Yang sudah ya dari tahun berapa sampai sekarang masih berdiri, tidak pernah ada masalah. Betul. Jadi ketika kita gagal berangkat, uang kita pasti kembali, kantornya jelas gitu Betul, kan ya. Benar selektif. Betul. Soalnya di sana gini, waktu itu kita pas kebetulan pada makan gitu, kan pada kumpul lah gitu. Itu pada nanya ini, Pak gimana, dari mana gitu. Ternyata memang kalau dari ngambilnya sama furoda semua gitu ya. Kebetulan lah gitu. Ada yang plus itu ya ada ya. Tapi yang furoda itu ternyata tidak sama apa yang saya alami gitu. Oh, yang furoda yang lain. Betul gitu. Kalau boleh tahu nih ya, ini berarti kan dia berani jamin maktab, berani jamin uang kembali 100% kalau gagal berangkat gitu. Itu travelnya, tapi Kang Luki udah survei, itu travel bonafide, travel yang apa namanya, yang jelas juntrungannya ya kan banyak juga tuh yang travel yang gimana gitu. Sebenarnya gini, Kang Irwan, sebenarnya Kang Wandi, sebenarnya saya itu datang ke travel itu sebenarnya ada beberapa yang memang bonafide juga. Tapi nggak berani jamin itu. Betul. Ada yang karena memang tutup nggak nerima lagi, ada gitu. Ada yang menerima dengan catatan gitu ya. Nah, yang ini kebetulan saya pakai travelnya Kiblatur yang di Bandung gitu. Ya, Kiblatur, ya betul. Alhamdulillah pas saya deal-dealan sebelum kita jadi itu, saya nanya ini, kalau misalnya ini tidak keluar visanya gimana nih? Dan ternyata alhamdulillah dia mengembalikan 100%. Kadang-kadang kan travel yang nakal deh, berangkat ke sana, dari sana dideportasi suruh balik lagi. Betul, gitu. dan itu kenyataan memang ada. Pas saya ke sana memang itu sekitar 46 orang setelah dia kayak kejadiannya kayak travel yang kalau misalnya mungkin saya daftar yang pertama itu, yang awal itu, dia berangkat dulu ke sana. Visa nggak punya? Iya, ada yang gitu. Kok berani? Ada yang visanya visa turis luar negeri. Oh, dari Filipina mungkin misalnya. dari Malaysia. Yang kejadian yang kemarin kan dia itu visanya dari Malaysia, tapi berangkatnya dari Jakarta. Kan pasti di sana pas di bandara aja masalah. Kenapa dideportasi lagi? Nah, itu kan masalahnya. Pasti kan si travel kan udah keluar uang banyak. Udah biaya transport. Betul. Ya. Sedangkan itu dia tidak bisa melaksanakan haji karena memang proses mungkin akomodasinya memang salah gitu. Jadi intinya kalau kita mau ngambil furoda ini detail aja harus benar-benar ini ya. Betul. Jadi jangan asal. Betul. Kita modal udah keterima pendaftaran langsung berpikiran happy. Betul. Jadi ya ke sahabat ya kalau mau ngambil furoda ya nih ada pengalaman tuh. Jadi research sedetail mungkin gitu ya, dari kesehatan kalau ada apa-apa, makanan seperti apa bila perlu ya gitu. Soalnya kan kita di sana itu kan mau ibadah. Jadi jangan terganggu sama hal-hal yang remeh gitu. Nantinya ibadah kita itu tergantung dengan yang hal-hal yang segini, yang istilahnya yang receh ya. Jadi Kiblatur ini travel ini ya bisa dikatakan dipercaya ya. Ya alhamdulillahnya gitu, alhamdulillahnya semua pada berangkat meskipun itu juga di akhir-akhir.